Kak Faris Febrian atau Uda Faris. Yang saya hormati, Vice Project Director Duta Inspirasi Indonesia, Batch 13, Kak Lili Sartika atau Bunda Lili. Yang saya hormati, seluruh fasilitator non-program baik program Duta Inspirasi Indonesia Batch 13, dan yang saya banggakan, seluruh Duta Inspirasi Indonesia Batch 13 dari 38 provinsi. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain Alhamdulillah, beriringkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat dan atas izinnya kita bisa berkumpul secara virtual dalam kegiatan coaching ke-18 Duta Inspirasi Indonesia Batch 13. Selawat beriringkan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benerang, yakni Adinul Islam. Nah, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan mengikuti kegiatan coaching ke-18 Duta Inspirasi Indonesia Batch 13 dengan tema Navigasi Emosi Memahami Rollercoaster Perasaan dengan Kak Ayang Irma sebagai pemateri kita yang luar biasa. Oleh karena itu, teman-teman harus simak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Kak Irma agar teman-teman bisa merasakan dan bisa mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan dengan baik. Nah, teman-teman semuanya, untuk itu saya harap agar semua aktif bertanya pada kegiatan coaching malam hari ini. Kapan lagi bisa bertanya langsung dengan psikologi yang luar biasa dari orang yang luar biasa juga. Nah, kembali lagi saya informasikan kepada seluruh teman-teman agar mengaktifkan kameranya bagi yang belum, serta dimohon untuk memakai virtual background yang telah disediakan. Dan merename namanya dengan format Duta 13, nama, dan juga provinsinya. Berhubung pemateri kita yang luar biasa, Kak Irma Gustiana, sudah berhadir pada malam hari ini. Kak Irma, saya izin, Kak Irma, mohon maaf, saya izin untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu, agar teman-teman nih Duta Inspirasi Indonesia Batch 13 mengetahui pemateri kita dari mana dan pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya bisa untuk operator. Oke, sepertinya operator CV-nya belum terlihat. Oke, teman-teman di sini saya izin terlebih dahulu Kak Irma untuk membacakan CV-nya yang luar biasa. Baik teman-teman, Kak Irma Gustiana Andriani ini merupakan seorang praktis psikolog klinis dengan fokus pada perkembangan dan keluarga, penerapan dalam play, terapi, dan mindfulness, coach dan trainer dalam pengembangan diri, pendidikan, dan pengasuhan. Aktif memberikan edukasi tentang kesehatan mental dan penulis 3 buku pengembangan diri, yakni yang luar biasa dari pemateri kita. Selanjutnya saya akan membacakan pengalaman kerja dari Kak Irma yang luar biasa, yakni bekerja sebagai founder dan CEO klinik psikolog Ruang Tumbuh, kemudian mitra profesional juga dari Lembaga Psikolog Terapan Universitas Indonesia, dan juga konsultan pendidikan di sekolah setingkat TK Universitas DKI Jakarta. Selanjutnya sebagai narasumber aktif nih di media TV, radio, dan media online lainnya. Wah, luar biasa, tidak diragukan lagi pemateri kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman untuk mencatat, menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Kak Irma dengan seksama. Oke, tampaknya nih dari teman-teman sudah tidak sabar lagi nih Kak Irma untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Irma yang luar biasa. Selanjutnya, saya serahkan untuk pemaparan materi pada malam hari ini kepada Kak Irma. Waktu dan layar disilahkan. Oke, terima kasih Rima. Rima namanya mirip sama aku ya, Irma, Rima gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, adik-adik semua. Mudah-mudahan sehat ya.
Senang banget malam hari ini, walaupun secara virtual bisa hadir memberikan coaching ya. Jadi kalau kita bicara coaching, sebetulnya ini adalah cara untuk bisa menemukan diri kita yang terbaik itu seperti apa. Karena tujuan dari coaching itu adalah the best version of me ya. Jadi mudah-mudahan dari sesi malam hari ini bisa memberikan insight buat semua nih duta-duta inspirasi ya, sehingga juga bisa menginspirasi orang lain ya. Tapi sebelum bisa menginspirasi tentunya kan kita harus mengelola diri kita ya, supaya nanti apa yang bisa kita sampaikan, yang akan bisa kita berikan kepada orang lain itu jauh lebih maksimal. Kalau kitanya sendiri juga dalam keadaan yang sudah aman, sehat tentunya, dan juga terampil ya. Ini saya langsung share screen aja ya, karena waktunya juga terbatas kebetulan ya. Ya, ini apa udah terlihat? Rima, apa sudah terlihat PPT-nya? Udah ya? Sudah aman? Sudah lihat semua? Udah, oke. Aman, Saya Kak. saya diminta untuk memberikan sesi coaching terkait dengan menavigasi ya, menavigasi emosi. Nah, tentu kalau kita bicara navigasi emosi, kita bicara terkait dengan manajemen diri. Jadi kalau teman-teman bisa memanajemen diri dengan baik, terutama dari sisi emosi, maka biasanya vibrasinya jauh lebih positif. Teman-teman nggak ngomong apa-apa, berdiri aja di sebuah tempat itu biasanya vibing-nya akan sangat luar biasa. Jadi tanpa harus bicara banyak, tanpa harus berkata-kata yang banyak, tapi ketenangan dirinya terlihat, maka itu akan menarik hal-hal baik yang ada di sekitar teman-teman semua ya. Jadi kita akan bicara gimana sih caranya memahami emosi kita, memahami perasaan kita supaya kita bisa menjadi diri yang lebih baik. Nah, ini tapi sebelumnya saya pengen teman-teman semua untuk checking up ya ke emosinya juga nih malam hari ini ya. Gimana sih kondisi keadaannya malam hari ini? Ini ada 8 simbol emoji. Teman-teman boleh mungkin tuliskan di kolom chatnya ya, tuliskan ketikan emosi apa yang hari ini atau malam hari ini sedang muncul ya. Silakan. Boleh pakai A, B, C, D, E, F. Nah, ya. Boleh pakai hurufnya. Oke. Joyful, joyful. Ya, oke. Happy. Wah, banyak yang joyful. Ada yang happy, ada yang relax ya. B, C. Kombinasi juga boleh. Jadi yang namanya emosi itu bisa beragam yang kita rasakan ya. Oke. Ada yang confused sama sad, it's okay, Dio. Nggak apa-apa, yang paling penting adalah menjadi jujur terhadap emosi sendiri. Yuk, ada yang lagi F juga ya. Siapa nih? Mutawakil? Oh, itu lagi sad ya. Oke. Kemudian Balkis, semuanya ya, lagi mixed feelings berarti. Oke, nggak apa-apa teman-teman, karena yang paling penting adalah gimana kita itu bisa tahu dulu nih tentang diri kita, emosinya lagi di mana, emosinya lagi apa, itu yang paling penting ketika kita akan mempelajari yang namanya emosi ya. Oke, sebelum mulai, mungkin saya juga pengen tanya sama teman-teman di sini semua, apa sih emosi itu? Boleh nggak sih dituliskan di kolom chatnya, apa itu emosi menurut versinya teman-teman semuanya? Silakan. Mood, oke, apalagi yang lain? Perasaan yang sedang dirasakan, oke, apalagi? Ya, perasaan, oke, segala sesuatu yang dirasakan. Ya, ada lagi nggak? Ya, oke, hampir semuanya menuliskan tentang emosi itu adalah perasaan. Oke, mari kita cek ya. Nah, jadi ini nih teman-teman semuanya, apa sih emosi itu? Kemudian fungsinya apa ya? Jadi kalau kita bicara emosi, ini adalah respon tubuh kita terhadap situasi atau stimulus tertentu. Nah, biasanya kalau kita berhubungan dengan emosi, ini semuanya kompleks. Jadi ada perasaan, ada fisiologis, dan juga ada perilaku.
Emosi itu biasanya intens, kuat, terjadi saat itu juga. Misalnya emosi bahagia, ya. Makanya tadi kenapa Kak Irma minta kalian menuliskan emosi apa yang kalian rasakan saat ini. Ya, karena biasanya emosi itu responnya tuh kuat saat itu. Tapi kalau perasaan, ya, perasaan itu biasanya sifatnya lebih subjektif. Contoh, kita perasaannya terharu. Ya, kira-kira kalau terharu itu ada emosi apa yang kita rasakan? Kalau orang lagi terharu, itu biasanya emosi apa yang dirasakan? Bisa nggak dituliskan? Bahagia sama sedih. Nah, betul sekali. Itu tadi siapa yang ngomong ya, yang nulis? Miss Woro. Betul sekali. Jadi kalau terharu itu biasanya ada minimal dua lah, dua emosi yang dirasakan. Ada bahagia juga, tapi sedih juga gitu ya. Jadi emosi sedih dan bahagia yang campur aduk itu biasanya muncul sebuah perasaan terharu. Ya, lihat ya teman-teman ya, emosi adalah respon terhadap situasi. Sementara perasaan itu subjektif berdasarkan pengalaman. Ya, jadi bisa aja pengalamannya tiap orang beda-beda. Sedihnya itu karena pengalaman yang beda-beda ya. Dan biasanya emosi itu pasti ada respon secara fisiologis. Jadi tubuhnya itu terasa. Misal kalau lagi marah, tubuhnya responnya apa kalau lagi marah? Boleh nggak dituliskan di kolom chatnya? Kalau lagi marah, itu biasanya tubuhnya gimana responnya? Ada yang panas, apalagi? Coba deh, biasanya kalau lagi marah tuh badannya gimana? Ada yang menggebu-gebu, ya deg-degan, betul. Mungkin ada juga yang nafasnya jadi lebih sesek, ada yang gemeteran, ya. Kemudian perutnya nggak enak. Nah, jadi kalau emosi itu biasanya ada perubahan atau respon dari tubuh secara fisiologis, ya. Kemudian emosi itu juga berhubungan dengan tindakan atau perilaku. Contoh, orang marah biasanya perilakunya yang sering kali muncul seperti apa? Kalau orang marah, biasanya perilaku yang bisa muncul tuh seperti apa? Coba dituliskan. Ya, bisa ngebentak-bentak, ya. Ada yang freeze, diem aja. Kemudian ada juga yang langsung berontak, ada yang bisa jadi brutal. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara emosi, itu adalah respon kita terhadap situasi. Ya, kalau perasaan biasanya ada unsur pengalaman yang dirasakan. Nah, emosi ini itu punya peran ya. Jadi ibaratnya tuh kayak bensin. Ya, teman-teman di sini lagi ikut webinar, ada emosinya nggak kira-kira? Pakai emosi nggak? Lagi ikut webinar pakai emosi nggak? Pakai, betul. Jadi duduk, tenang, mengarahkan pikiran, itu adalah emosi. Yang ini akan membuat kita jadi punya keputusan. Saya mau ikut webinar atau saya mau ngerjain yang lain, gitu ya. Kemudian ini juga berhubungan sama perilaku ya. Jadi emosi ini juga mempengaruhi gimana kita berpikir atau bertindak dan juga berinteraksi dengan orang lain. Jadi ibaratnya emosi ini adalah sebuah bensin ya. Jadi katalisator sehingga kita bisa bertindak atau berpikir ya. Nah, ini emosi itu juga biasanya ada spektrum. Jadi emosinya ada yang positif, ada yang negatif, tapi ada juga yang netral ya. Jadi emosi itu sebetulnya rentangnya itu cukup luas ya. Jadi kalau emosi yang positif tentunya ketika kita merasakan sensasi yang membahagiakan ya, kemudian cinta, rasa syukur itu memunculkan emosi yang positif. Sementara ya kejadian-kejadian atau situasi di lingkungan yang tidak enak, tidak nyaman itu bikin muncul emosi yang negatif ya. Jadi mungkin kita jadi muncul rasa marah, sedih, cemas, takut, dan itu bisa berdampak buruk sama tubuh kita sendiri. Makanya beberapa orang itu harus dalam kondisi yang positif supaya apa? Tidak memicu masalah-masalah secara fisiologis. Contoh, kalau emosinya lagi negatif, lagi stres, kira-kira dampaknya apa tuh ke tubuh kita? Kira-kira gimana teman-teman? Kalau lagi stres, kira-kira ke tubuhnya gimana biasanya? Imunnya Pusing. turun, gampang sakit, asam lambung meningkat, muncul vertigo, ototnya sakit, macem-macem deh. Ya,
Makanya kenapa kalau kita lagi punya sakit tertentu justru harus membuat diri ini cepet-cepet bahagia kembali. Supaya apa? Imunitasnya naik ya. Dan penyakit-penyakit lain tuh nggak akan bisa muncul gitu ya. Kita meminimalisir itu. Kemudian ada yang namanya emosi netral gitu. Jadi ya tenang, biasa aja gitu. Happy enggak, ya sedih juga enggak ya. Jadi ini di antara. Dan respon di badannya tuh nggak ada respon yang kuat, nggak deg-degan juga ya, terus kemudian nggak geter, nggak keringetan. Intinya dalam keadaan yang aman ya, netral kondisinya seperti itu ya. Ini spektrum emosi. Nah, ini ada emosi-emosi dasarnya manusia. Ya, emosi dasar manusia itu yang pertama adalah respon terkejut. Ya, jadi ini adalah reaksi spontan. Ya, jadi kalau kita ada sebuah kejadian, kemudian tiba-tiba serangannya, itu biasanya kita kaget. Ya, kita terkejut. Kemudian ini akan muncul tuh reaksi fisik ya, misal kita jadi deg-degan tadi, atau mungkin keringat dingin ya, atau lemas ya, mungkin dengar kabar berita yang nggak enak kita jadinya lemas ya. Kemudian juga ada respon lain itu emosi dasarnya adalah marah ya. Jadi marah ini biasanya muncul kalau kita merasa terancam ya, kemudian ada ketidakadilan. Ini pastinya akan meningkatkan tadi ritme detak jantung dan tekanan darah seseorang biasanya juga akan terjadi peningkatan kalau dia sedang marah. Ya, apalagi kalau udahlah dia lagi stres ya, kurang tidur, kemudian dia overwhelming ya, dia dalam kondisi yang sensitif, dia marah. Ini biasanya hipertensi ya. Jadi tensinya bisa sangat tinggi sekali. Nah, itu hati-hati juga. Kadang-kadang akan mengganggu juga, itu mengganggu kadar gula. Kadar gulanya juga bisa tinggi nih kalau dalam kondisi tersebut. Kemudian emosi lain juga, emosi dasar itu sedih ya. Jadi sedih ini adalah emosi yang muncul kalau kita misalnya sakit ya, kemudian kehilangan, luka mendalam secara psikologis ya, ada trauma-trauma. Nah, ini bisa memunculkan perasaan sedih. Kemudian emosi lain itu berhubungan dengan bahagia ya. Jadi bahagia ini emosi yang berhubung dengan rasa senang, puas, dan damai lah biasanya ya. Ini berhubungan dengan cinta, keberhasilan, atau penghargaan. Ya. Nah, menurut teman-teman, biasanya yang di dalam ingatan manusia itu lebih banyak emosi positif berupa bahagia atau emosi negatif yang paling banyak diingat. Silakan. Yang paling banyak kita bisa ingat itu sebenarnya emosi yang seperti apa? Emosi positif atau negatif? Betul, emosi positif wajib, tapi yang paling biasanya ada dalam pikiran kita tuh apa ya? Emosinya lebih banyak apa? Ternyata teman-teman, 80% dalam pikiran kita itu adalah emosi dan pikiran negatif. Ya, makanya kenapa kalau ada sebuah kejadian yang nggak mengenakan, itu pengalaman emosi negatifnya tuh bisa lama banget. Sedihnya bisa panjang banget. Makanya kenapa orang jadi gampang depresif, karena sedihnya berkepanjangan. Sementara yang namanya emosi positif itu biasanya sebentar-sebentar. Diingatan tuh cuma sebentar-sebentar. Ya, hanya 20% saja pikiran kita adalah pikiran yang positif. Maka emosinya juga, ya tadi emosi positifnya juga cenderung lebih pendek daripada emosi negatif. Kita kalau kesel sama orang, kita bisa lama banget kesel sama dia. Bisa mingguan, bulanan, tahunan. Ya, tapi kalau emosinya bahagia, kemudian kita merasakan, itu biasanya besok udah bisa berubah lagi tuh emosinya. Ya, kita jadi netral lagi aja. Nah, makanya kenapa harus banyak, harus meningkatkan kenangan-kenangan yang positif atau kegiatan-kegiatan yang positif. Sehingga kalau pikiran kita muncul emosi yang negatif, kita bisa flashback ke pengalaman yang positif sehingga muncul tuh emosi yang positif tadi ya gitu. Kalau cinta bisa lama Kak perasaannya. Betul, cinta itu bisa long lasting. Tapi cinta belum tentu memiliki, betul? Ya kan? Jadi kita bisa cinta tuh sama orang. Orangnya bisa tahu bisa enggak, bener enggak? Ya kan? Itu emosi positif. Tapi biasanya yang bikin kita sedih adalah kita suka sama dia, kita cinta sama dia dengan emosi yang positif, tapi feedbacknya nggak positif. Nah, kira-kira itu munculnya apa emosinya jadinya? Kira-kira kita sayang sama orang, cinta sama orang.
tapi orangnya biasa aja tuh, kayak nggak ngerasa apa-apa, kan jadi bete kan. Nah, jadi emosi yang muncul nanti adalah emosinya negatif. Walaupun cinta itu positif, tapi emosi yang muncul bisa negatif, gitu ya. Jadi sampai situ harus udah paham ya. Nah, ini wheel of emotion. Jadi yang namanya emosi itu banyak sekali ya. Mungkin teman-teman taunya ya udah sedih, kaget yang seperti di film Inside Out ya. Tapi sebenarnya itu ada banyak sekali bunga-bunga dari emosi itu ya. Jadi misalnya joyful ya, proud ya, terus kemudian nervous, insecure itu adalah bagian dari turunan si emosi-emosi tadi. Jadi memang bisa banyak sekali emosi yang kalian rasakan, yang adik-adik rasakan ya. Dan kadang-kadang kita nggak tahu itu namanya apa ya. Pokoknya rasanya nggak enak aja hati ini. Itu adalah bagian emosi ya. Oke. Nah, lalu biasanya apa sih yang memberikan pengaruh sama emosi kita sebagai manusia? Ini nggak pernah ada satu faktor tunggal ya. Misalnya, oh karena internal itu karena pasti orang tua penyebabnya emosi kita jadinya gampang marah. Belum tentu juga ya. Jadi ada faktor internal sama faktor eksternal ya. Internal itu memang salah satunya adalah warisan genetika ya. Contoh, kalian punya ibu atau bapak yang pemarah, ya kalian potensial menjadi individu yang pemarah. Tapi apakah kalian mau jadi orang pemarah? Kira-kira kalau orang tuanya pemarah, gimana? Kalau orang tua kalian ada yang pemarah, kalian gimana? Mau jadi pemarah juga? Ya kan? Pasti kita nggak mau dong jadi orang yang pemarah, walaupun kita tahu orang tua kita tuh pemarah. Ngewarisin darahnya, DNA-nya pemarah. Nah, disinilah sebenarnya faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Kita sekolah. Di sekolah kita belajar tentang karakter. Kemudian kita mungkin berteman, teman kita memberikan dampak yang positif. Nah, artinya walaupun orang tua kita ini cenderung pemarah, tapi kita punya kuasa atas diri kita untuk bisa melindungi diri supaya kita nggak jadi pemarah. Jadi kita ketemulah sama circle yang positif, nih ketemu sama duta-duta inspirasi. Ini bisa memberikan kita dampak yang positif. Walaupun kita punya darah atau genetik pemarah, tapi kita tahu kelolanya gimana, ya. Jadi jangan merasa bahwa kita pemarah, yang kita salahin orang tua kita, gitu ya. Kita harus punya kendali atas diri kita sendiri. Kita yang paling tahu kita tuh mau ngapain, ya. Jadi jangan sampai orang tua kita pemarah, ada di DNA kita, kita pemarah juga, nanti siklus menjadi orang tua pemarahnya nggak berhenti-berhenti. Sampai anak kita, sampai cucu kita, sampai cicit kita. Nah, kalau demikian berarti harus dipangkas. Belajarlah cara pengelolaan emosi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian emosi ini juga selain internal tadi, faktor lain juga mempengaruhi kondisi fisik. Misalnya, ya, kita kecapean, kurang tidur, kurang makan, belum makan, kehausan, itu bisa bikin kita jadi gampang marah. Jadi makanya cukupkan tidurnya, makannya juga, supaya apa? Supaya kecenderungan kita marahnya itu bisa kita kelola dengan baik, ya. Nah, ini proses terjadinya emosi. Jadi ketika ada stimulus, ada rangsangan dari luar nih, stresor, kemudian kita kan menerima, ya, kita mempersepsikan itu. Kalau kita mempersepsikan itu sebagai ancaman, maka kita pasti akan stres, kita pasti akan marah-marah. Ya, jadi setiap stres yang hadir di dalam hidup kita, itu kita pastikan jangan dijadikan sebagai ancaman, tapi dijadikan sebuah tantangan atau challenge ya untuk bisa membuat diri kita jauh lebih baik ya. Jadi ketika stimulusnya ada, kita persepsikan. Ini persepsinya apa nih? Apakah ancaman atau tantangan ya? Disitulah fungsi untuk menilainya. Ya, jadi ini positif atau negatif buat saya. Contoh, dosen yang galak, ya kan? Dosen yang galak itu stimulus dari luar.
Kemudian kan kita nilai, ini ancaman buat saya atau justru menantang saya untuk jauh lebih baik lagi upgrade dirinya. Ya, tugasnya jauh lebih baik. Nah, disitulah kita jadikan sebuah stres itu atau stresor sebagai cara kita optimalisasi diri. Ya. Lalu kemudian kalau kita muncul di dalam penilaian ini adalah ancaman, maka tubuh kita pasti akan berespon. Kita jadi deg-degan gitu ya, sesak nafas kita jadi lemes ya, itu yang terjadi. Nah, sehingga muncullah pengalaman emosi. Dosen saya galak sekali loh, guru saya tuh galak banget. Nah, itu adalah pengalaman emosi. Akibatnya apa? Jadinya traumatis. Tiap kali mau ketemu dosennya, itu nggak berani karena dia udah trauma, dia udah punya pengalaman emosi duluan ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah pada saat si stimulus tadi datang, kalian yang sudah sebesar ini memberikan respon seperti apa, berikan penilaian. Jangan jadikan itu sebuah ancaman personal ya, karena kadang-kadang apa yang terjadi itu sebetulnya bukan tentang kita, tapi tentang si orang yang berhadapan dengan kalian atau pengalamannya dia sendiri. Nah, gitu. Jadi itu yang terjadi ketika ada sebuah situasi atau rangsangan ya. Kemudian ini peranan otak ini sangat memberikan kontribusi sekali karena di dalam otak kita tuh ada sistem ya namanya sistem limbik sama prefrontal. Si limbik inilah yang mengendalikan emosi. Ya, dia ada di sini. Ada di belakang otak kita sini, di belakang samping, kiri kanan dan kiri. Itu adalah sistem emosi. Dia mengatur tentang takut, marah, hal-hal yang berhubungan dengan sisi emosional ya. Kemudian ada yang bagian otak depan. Ini bagian otak depan ya teman-teman. Ini yang mengatur tentang pengambilan keputusan ya. Jadi orang yang sudah dewasa, yang di atas sekitar umur 20 tahunan, ya 18 tahun ke atas, itu biasanya harus lebih matang bagian depannya ya yang bisa mengambil keputusan. Sementara kalau di anak-anak, ini biasanya emosinya yang lebih gampang sekali terpicu. Ya, jadi dikit-dikit baper, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Tapi orang kalau sudah mulai dewasa, kematangannya bertambah, maka yang bekerja sebetulnya adalah bagian otak depan. Dia bisa mengambil keputusan. Sehingga dia nggak akan melukai dirinya, nggak akan melukai orang lain. Ya, jadi prefrontal cortex inilah yang bekerja untuk membuat orang bisa optimal dalam kesehariannya. Ya, jadi bukan kayak anak-anak lagi, ya, gitu. Oke. Dan ini dampak emosi terhadap kesehatan fisik dan mental udah pasti ya. Orang-orang yang kalian tahu pernah atau punya, atau mungkin kalian sendiri punya masalah yang terkait dengan kesehatan mental, itu kecenderungannya kadang-kadang emosinya nggak stabil. Ya, jadi unstable, gampang terprovokasi, tidak bisa kelola dirinya dengan baik. Ya, dan disinilah sebetulnya emosi itu bisa berdampak pada kesehatan dianya sendiri, fisik dan mental. Ya, jadi kalau secara negatif ya udah pasti memendam emosi. Banyak banget orang-orang yang emosinya tuh dipendam, ya, nggak diungkapkan, nggak ada medianya. Nah, udah pasti kemarahan itu akan menggerogoti tubuhnya. Kebencian itu akan masuk ke dalam sel-sel tubuhnya. Sehingga badannya nanti yang sakit, tulangnya yang sakit, ototnya yang sakit ya. Jadi sebegitu besarnya dampak emosi itu kepada kesehatan fisik. Dan ini udah pasti berdampak ke mental juga gitu. Sehingga apa? Kalau mentalnya terganggu karena kondisi emosi yang nggak bisa dikelola, maka dia jadinya nggak produktif, nggak ada motivasi mau kerja, nggak ada motivasi mau kuliah, nggak ada motivasi untuk belajar. Karena dia sudah putus harapan, dia ingin rasanya menyerah kepada hidup gitu. Karena apa? Semua yang dia laluin itu dia tidak belajar untuk mengelolanya. Memang kita nggak bisa kendalikan yang di luar kita, kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan orang tua kita, teman kita, ya hal-hal di luar kita itu betul-betul nggak bisa kita kendalikan. Hanya yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri.
Makanya kenapa ketika ada serangan situasi tertentu, tata kelola diri itu jadi penting supaya nggak kena mental, supaya nggak gampang depresif, supaya nggak kena gangguan-gangguan kesehatan mental lain yang membuat kalian jadi nggak produktif, ya. Karena orang yang punya masalah secara mentalitas karena emosinya terganggu, itu nggak akan bisa kerja gitu ya. Ngelamun, kadang-kadang juga muncul harus halusinasi, kadang-kadang pikirannya berisik ya. Jadi otaknya tuh kayak penuh, berisik gitu, kayak ada yang membisikkan sesuatu gitu ya. Dan itu bisa terjadi pada orang-orang yang nggak berusaha untuk menjaga mental dan fisiknya ya. Jadi sebegitu besar dampaknya terhadap diri kita. Nah, gimana dong Kak Irma gitu ya, Kak Ayang Irma, cara mengenali emosi kita? Ya udah pasti, karena tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian nggak kenal sama diri kita sendiri, ya, kalau kalian nggak kenal sama dirimu sendiri, akan sulit untuk bisa kenal orang lain. Karena yang di tubuhmu aja kamu nggak kenal, pikiranmu kamu nggak kenal, kelemahanmu kamu nggak kenal, kekuatanmu kamu nggak kenal. Gimana mau bisa kenal sama pacar, orang tua, teman dekat, circle, atau siapapun ya. Sehingga penting banget untuk checking in namanya. Jadi harus check in dulu ke sini, ke dalam dirinya. Kita cek dulu tubuh ini, pikiran ini. Misal, apa sih yang paling sering bikin saya ke-trigger? Misal, oh saya kalau tertrigger kalau suara orang mulai kenceng Kak, gitu ya. Nah, kalau kita tahu suara yang tone-nya besar, volumenya tinggi itu bikin takut akan tubuh reaksi, maka kita harus bisa kendalikan respon kita, ya. Suara itu kan di luar, bukan dari sini. Maka ketika ada suara tadi, maka tubuh ini bereaksi, lalu kemudian kita coba untuk tenangin diri. Ya, kita boleh tarik nafas, buang nafas kita ya. Karena ketika kita belajar untuk tenangin diri, tenangin pikiran, suara-suara menakutkan itu tidak lagi menakutkan. Karena kita tahu itu hanya suara di sekitar kita dan sebetulnya di luar kontrol kita. Kita harus kendaliin. Jadi checking in itu penting banget ya. Kebetulan karena Kak Irma juga mindfulness trainer gitu ya. Jadi kasih latihan-latihannya biasanya lebih banyak ke arah sadar diri, sadar nafasnya, ya, sadar yang sekarang dulu, nggak usah dipikirin yang lain-lain, yang aneh-aneh, karena itu semua adalah ketakutan kita sendiri, ya. Itu observasi diri. Yang kedua, bikin jurnal emosi. Jurnal tuh apa sih, Kak Irma, Kak Ayang gitu ya? Itu semacam rekaman catatan kita sehari-hari, rekaman perasaan kita, rekaman emosi kita, rekaman aktivitas kita. Ya, misalnya setiap hari kamu mau bikin jurnal emosi, ratingnya berapa nih tiap hari sebelum kamu tidur, kamu cek dulu tiap hari. Hari ini saya emosinya 5 misalnya, 1 sampai 10 saya 5. Ya, tiap hari dicek aja gitu. Nanti mungkin ada hari-hari yang kamu tiba-tiba 1, tiba-tiba 2, nggak apa-apa gitu. Itu adalah rekaman sehingga kita tahu, oh kenapa saya bisa di angka 1? Karena hari itu saya lagi capek banget, kurang tidur misalnya. Sehingga saya jadi sedih banget. Saya jadi kayak mati rasa gitu, kayak nggak ada rasa apapun gitu ya. Beda ya antara netral sama mati rasa. Kalau mati rasa tuh bener-bener nggak ada rasa apapun. Kalau netral kita tuh tenang, tenang banget ya gitu. Terus kemudian identifikasi pola. Jadi setelah tadi kan, setelah kalian punya rekaman jurnal emosi tiap hari, kalian cek nih dianalisis. Oh, ternyata saya itu emosinya bisa turun dari 7, tiba-tiba anjlok kedua. Oh, ternyata kalau masuk di hari Senin gitu. Kenapa hari Senin? Makanya kenapa ada yang namanya Monday Blues. Jadi depresinya tuh di hari Senin. Ketika Sabtu Minggu lagi libur, dia happy banget. Besok mau Senin, itu mulai depresif. Itu Monday Blues. Kita bisa cek, oh ternyata tiap kali mau Senin, itu saya pasti turun tuh emosi saya ke 2, ke 3 gitu. Karena saya nggak siap ngadepin hari Senin. Nah sekarang kalau udah tahu seperti itu gimana dong? Berarti kan tidurnya mesti dijaga dong, ya kan? Malam ini, besok mau kerja, kuliah atau sekolah gitu ya. Ya udah tidurnya diatur. Kalau kamu tahu kamu Monday blues gitu ya. Jadi
Kita tuh harus tahu kita tuh kelemahannya di mana, tapi kita harus cari cara apa yang harus dilakukan. Jadi jangan membuat pembenaran atas apa yang kalian rasakan. Iya sih Kak, aku tuh memang Monday blues, terus stop di situ. Ya enggak. Kalau banyak bluesnya, jangan-jangan bisa Monday blues, Tuesday blues, Thursday blues, sampai Saturday blues. Jadi membiru semua tuh hari-harimu gitu, sedih semua. Nah, itu yang jadi pangkal masalah kenapa kamu bisa nggak produktif, nggak bisa punya magnet ya, karena kan kita harus punya self magnet. Magnet itu harus dalam diri. Kalau kamunya sendiri nggak punya magnet, ini nggak akan ketarik tuh semua yang baik-baik ke dalam diri. Karena kamu sendiri bingung sama diri kamu, emosimu nggak stabil ya. Dan itu yang bisa dirimu sendiri. Misal Kak Ayang Irma sekarang kasih kasih coaching. Kalau nggak kalian kerjain, ya nggak akan kejadian tuh, gitu ya. Jadi start malam ini itu harus langsung di-apply karena untuk perbaikan diri, upgrade diri itu namanya latihan sehingga jadi skill ya kan. Kalau jadi skill, keterampilan itu akan jadi jati diri kalian ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu gimana dong Kak Ayang Irma untuk ngelola emosi? Ya pasti kita harus punya strategi, harus punya teknik ya. Yang paling simple banget itu adalah breathing technique. Ya, kalian ini bernafas. Bernafas kan? Kalau nggak bernafas kan serem ya. Jadi bernafas, tapi kita suka take it for granted. Ya udah kita nafas nih. Tapi kita nggak ngerasain ketika udara itu masuk ke dalam rongga-rongga hidung, ke dalam tenggorokan kita, ke dalam paru-paru, gitu. Ya, kita nafas-nafas aja. Nah, kenapa ketika kita lagi overwhelming, lagi stres, lagi nggak aman, itu the way yang paling efektif adalah breathing technically. Jadi benar-benar harus bernafas, rasakan nafasnya masuk ke dalam hidungmu, rasakan sensasinya ke rongga, di kerongkongan, dadamu yang lebar, ke perut, ya, ke diafragma, buang melalui mulut. Itu yang harus dilakukan. Mau apapun itu jenis persoalannya, kuasai dulu nafasmu. Ya, karena itu kasih oksigen di kepala. Kalau oksigennya udah masuk, udah sirkulasinya lancar, deg-degannya turun, cemasnya berkurang, maka kamu jauh lebih jernih untuk mengambil keputusan. Jauh lebih optimal dalam menyelesaikan masalah, ya. Beda kalau lagi dar der dor hatinya deg-degan ya, di sini kepalanya padat ya, terus kemudian nafasnya sesak, kalian nggak akan bisa ngambil keputusan dengan clear ya. Udah pasti rasanya putus asa, pengen nyerah ya. Jadi kalau sarannya Kak Yang Irma, breathing technique is the way buat kalian untuk bisa survive ya. Jadi itu yang harus kamu pelajari. Yang lain-lain ini technically banget ya. Jadi perlu latihan-latihan, tapi sebagai informasi kita bisa pakai yang namanya relaksasi progresif ya, itu juga technically sekali, itu perlu dipelajari. Kemudian kita juga pakai CBT. CBT kalian harus misalnya ketemu Kak Ayang Irma memang di sesi counseling ya, atau mungkin juga bisa ya online dan sebagainya ya. Jadi itu yang harus kalian kuasai. Nomor satu aja dulu. Kalau satu itu udah kalian jalanin, harusnya aman ya. Oke. Kemudian emosi ini juga berhubungan dengan komunikasi. Orang kalau mau bicara dengan orang lain, kelihatannya emosinya mateng atau enggak ya. Karena kalau orang itu enggak mateng emosinya, biasanya konten pembicaraannya itu kemana-mana ya. Jadi dia nggak masuk pada esensi apa yang pengen dia omongin. Atau bisa juga orang kalau emosinya nggak mateng, itu kelihatan banget kalau dia tuh bohong, ya. Karena bicaranya bisa jadi terburu-buru, kontak matanya nggak pas, ya. Atau juga gesturnya kelihatan banget gelisah, ya. Maka kamu harus kuasai diri kamu, emosimu harus benar-benar kamu kuasain, karena ini kunci untuk bisa menarik orang lain itu suka sama kalian. Ya walaupun nggak semua orang bakalan suka sama kita, tapi kita atraktif ya. Jadi nggak harus yang kamu dengan pakaian dengan branded tertentu ya, harus dengan gadget termahal, enggak, itu nggak penting ya. Yang paling penting adalah the way kalian managing emotion itu sebetulnya kunci untuk bisa menarik orang lain ya. Di situ. Ya, jadi
berhubungan sama empati juga pasti ya. Orang yang matang emosi, kalau orang lagi ngomong, kalian nggak akan motong pembicaraannya. Orang yang matang emosi, ketika orang lagi bicara, itu kalian akan bisa refleks sama emosi apa yang sedang dia rasakan. Nah, disitulah nanti jadinya tektok tuh, komunikasinya dua arah. Jadi bukan tentang saya melulu, bukan tentang aku aja gitu kan, tapi tentang kamu, dia, mereka, semua orang yang ada di circle tadi gitu ya. Oke, itu yang paling penting banget ya. Jadi kuasai emosi, maka kamu akan lancar banget dalam proses interaksi secara personal ya. Oke, yang berikutnya. Ini udah pasti ya, emosi pengambilan keputusan. Nih ya, adik-adik, ini emosi, ini pengambilan keputusan. Kalau kamu hanya berdasarkan emosi, Kak Ayang garansi keputusan yang kamu ambil itu salah. Ya, setiap kali membuat keputusan yang dilandaskan emosional, emosi negatif, buru-buru, tanpa pertimbangan, dengan ego yang tinggi, sudah pasti nanti salah diambilnya. Ya, kalau sudah pengambilan keputusan salah, maka visimu jadinya nggak jelas ke depan, tujuan hidupmu nggak jelas. Dia jadi kayak kalian naik kendaraan, ya kalau tahu naik kendaraan, mungkin banyak juga yang udah nyetir naik motor ya, atau nyetir lah gitu ya. Kita naik motor ibaratnya, kalau emosi kita itu lagi negatif semua, itu di depan itu kayaknya kabut. Maka yang dibutuhkan wiper kan. Kalian harus pakai wiper ya, supaya kaca mobilmu itu nggak ketimpaan air hujan yang banyak, supaya clear. Nah, kalau emosimu itu terlalu menggebu-gebu dan sebagainya, ini sih emosinya tuh nggak bisa bekerja itu. Si wipernya nggak bisa ngusap-ngusap embun dengan baik, nggak bisa ngusap-ngusap air hujan. Maka apa? Kalian bisa apa? Hujan deras, wiper nggak bekerja, emosimu nggak bekerja, di depan kalang kabut, kalian kejar-kejaran sama waktu, ngebut-ngebutan ya istilahnya begitu, kalian bisa kecelakaan. Nah, jadi si emosi ini bikin kalian juga bisa mengalami kecelakaan dari segi mental, ya. Jadi kenapa si emosi ini tuh penting banget kalian pelajarin supaya apa? Ketika ngambil keputusan itu kalian nggak akan nyesel di sepanjang hidupmu. Karena satu keputusan itu impact-nya tuh banyak kayak domino. Ngerti nggak sih kalau kalian tuh lagi main domino yang dijajar-jajarin gitu kan. Kalau ini satu disentuh, dia pasti akan domino efeknya kemana-mana. Ya, maka kalau menurut Kak Irma, setiap pengambilan keputusan itu harus dengan ketenangan. Mulai dari mana Kak? Mulainya dari technical breathing tadi gitu ya. Jadi ambil nafas dulu, buang nafas sampai merasa tenang, baru choice-nya apa, A atau B. Itu lebih clear ya. Benar-benar akan membuat kalian akan lebih bisa apa nih yang paling jelas buat hidup saya yang masih panjang ini ya. Oke, ini juga emosi sama kepemimpinan itu udah pasti deh, ya kan? Eh, kan kalian namanya duta inspirasi dong, ya. Pasti ingin berdampak buat orang lain. Ya, kalian nggak bisa berdampak dengan orang lain yang sangat baik kalau kalian sendiri nggak punya emosi yang stabil dan kalian nggak bisa memimpin diri kalian sendiri, gitu. Kalau misalnya manajemen waktunya masih berantakan, emosinya masih sering kalang kabut, lalu kemudian juga mengerjakan tugas ditunda-tunda, kalian nggak akan bisa jadi leader. Itu Kak Ayang Irma garansi. Karena kakak kan udah sering banget ya di corporate juga gitu ya, di institusi dan sebagainya, ketemu banyak calon karyawan, ketemu juga banyak inspirator lain, tapi momen mereka itu adalah ketika mereka nggak bisa ngelit dirinya sendiri. Ya, jadi ya jangan ngarepin bisa ngelit lingkungan yang 5-6 orang kalau kaliannya sendiri nggak bisa managing diri kalian. Ya, kayak Irma memimpin sebuah perusahaan ya di bidang mental health itu nggak gampang. Ya, banyak hal yang harus dipelajarin. Tapi the way Kak Ayang Irma belajar adalah, oh ternyata tuh kuncinya di aku loh. Kalau aku bangun tidurnya aja berantakan, bangun tidurnya moodnya berantakan, nyampe ke kantor, ketemu sama klien, ketemu sama staff, itu pasti vibing-nya nggak enak. Ya. Jadi kita harus belajar managing emosi kita dulu gitu. Kalaupun misalnya ketemu orang kita konflik,
mungkin kita jadi marah dan itu normal gitu ya, tapi paling enggak kita jadi nggak nyakitin gitu ya, itu yang paling penting. Kak, kalau dia nyakitin gimana? Ya udah urusannya dia aja gitu. Itu urusannya dia, bukan urusan kita gitu. Kita bertugas untuk mengelola diri ini gitu. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi kalian nggak bisa akan mimpin kalau kalian sendiri nggak bisa mimpin diri kalian sendiri ya. Kuncinya apa? Kalau sering-sering nunda itu udah salah satu kunci yang salah untuk manajemen diri ya. Oke, kemudian emosi ini juga berhubungan sama kreativitas ternyata. Menginspirasi, berarti harus punya banyak ide. Ide itu muncul kalau emosi kamu positif. Ya, inovasi muncul kalau kamunya positif. Ya, kamunya tenang, positif, emosinya baik. Makanya kenapa? Banyakin hobi, banyakin kegemaran. Dari situlah muncul rasa bahagia. Dan dari situlah juga muncul ide-ide baru, ya, muncul inovasi-inovasi baru. Ya, jadi si kreativitas itu luas dia, gitu, luas, nggak kaku, gitu, nggak A pasti B, gitu ya, nggak begini. Ya, jadi kreativitas itu begini dia nggak linear. Ya, untuk bisa fluktuatif, dia butuh banyak aktivitas yang positif, gitu, untuk membuat kalian tuh punya ide-ide yang bagus, ya, bisa diterapkan pada daily life ya, pada pada kegiatan belajar, sosial dan sebagainya ya. Dan ini juga bikin kalian jadinya termotivasi. Oke, termasuk yang belajar ya. Kenapa orang banyak banget nggak nyerap? Karena blocking di sini. Jadi informasi masuk dia mental lagi, informasi masuk dia mental lagi. Karena apa? Karena blocking di sininya, dia nggak nerima. Kenapa nggak nerima? Karena banyak emosi negatif. Ya, banyak emosi yang terpendam. Contoh nih, ya, waktu kalian ketemu sama Kak Ayang Irma pertama kali. Kalau dalam pikiran kalian, ah, gitu ya, siapa sih, gitu kan? Emang bisa dia ngajarin, gitu. Itu sudah mental blocking. Kalian tidak mengosongkan cangkirnya kalian, ya. Ibaratnya kayak gue lebih tahu daripada dia. Nah, itu aja udah salah dalam proses belajar. Makanya setiap Kak Ayang Irma kasih training, kasih kelas-kelas, walaupun itu kelasnya isinya psikolog-psikolog semua, yang mungkin udah lebih expert daripada Kak Ayang Irma, tapi Kak Ayang Irma tahu gitu ya, kalau misalnya hadir di sini mau sama-sama belajar, dia pasti akan mengosongkan gelasnya. Ya, jadi kalau ngerasa udah penuh duluan nih gelasnya nih, kalau udah penuh nih, dia udah ngerasa ah gue udah paling tahu deh, itu informasi apapun yang masuk itu bakalan luber keluar, nggak jadi apa-apa ya. Jadi siapapun tempat kalian belajar, siapapun orangnya, berapapun usianya, itu ternyata bisa jadi tempat kalian belajar ya. Jadi jangan blocking. Lepasin semua emosi-emosi negatif, lepasin semua keegoan, lepasin semua perasaan saya paling tahu. Nah ya, jadi itu yang bikin kalian nggak bisa berkembang ya, nggak bertumbuh lah sebagai seorang individu. Oke, udah pasti emosi berhubungan sama rasa sejahtera ya. Jadi kalau emosimu banyakkan positif, walaupun nggak semua hari juga selalu positif, tapi kalian bisa mengembalikan perasaan dan emosi positif. Itu yang paling penting. Jadi rasanya tuh ya sejahtera. Terus kayak yang nggak julid aja sama hidup orang. Kita nggak jadi ngebanding-bandingin hidup kita sama orang lain. Kita nggak ngerasa hidup kita tuh paling buruk dibandingkan orang lain. Enggak. Karena kita tahu benar ini yang paling cukup buat kita. Ini yang paling pas buat kita. Dan kalaupun kita mau berubah, kita mau upgrade, bukan karena orang lain. Kita harus berubah ini untuk diri kita sendiri. Bukan untuk si A yang pernah nyakitin kita, atau ngebuktiin pada si B yang pernah julid, ngeremehin kita. Bukan. Tapi kita berubah untuk diri kita sendiri karena kita paling tahu kita itu layak banget, berharga banget. Disitulah kunci emosi yang sejahtera. Ya, jadi kalau adik-adik mau nih masuk duta inspirasi, cek dulu, jangan-jangan mau jadi duta inspirasi supaya ngebuktiin sama mantan pacar aku dulu. Jangan pernah mikir kayak itu, ya. Kalau awalnya udah salah, pasti kedepannya itu kamu akan merasakan rasa kecewa, ya. Jadi paling penting adalah cek dulu kenapa saya mau jadi duta inspirasi. Kalau itu untuk orang lain, cari tujuan buat dirinya sendiri itu apa, gitu ya. Gitu. Iya benar, jangan ya Dek, ya. Jadi intinya adalah
kamu harus jadi dirimu yang terbaik karena dirimu sendiri, bukan karena orang lain atau bukan karena mereka yang pernah nyakitin kamu, ya. Even itu adalah orang tuamu sendiri. Aku pengen ngebuktiin sama ayah aku misalnya yang dulu itu A, B, C, D. Jangan, ya. Harus untuk diri kamu sendiri, ya. Bilang sama Yura gitu ya. Jadi bisa Yura, aku bisa ngebuktiin itu untuk diriku sendiri, bukan untuk siapa-siapa, ya. Oke. Kemudian emosi sama hubungan sosial udah pasti dong. Tadi kan Kak Ayang Irma udah nyebutin self magnet. Kita tuh punya magnet dan kita bisa jadi magnet. Kalau emosimu positif, bawaannya enak, itu tuh nggak perlu effort yang banyak gitu untuk kamu disukain sama orang, gitu ya. Jadi intinya adalah ketika kamu tahu benar dirimu apa, bisa kelola dirimu, itu nggak perlu effort yang besar deh. Kerjaan pasti datang, tawaran ini itu pasti banyak, dan itu juga berhubungan dengan finansialmu nanti, gitu ya. Jadi ini namanya personal branding, oke? Pasti dong emosi sama spiritual ya, jadi itu connect-nya ke atas, tadi kita bicaranya ke samping, maka kalau emosimu tenang, baik, hubungan sama Tuhan juga pasti baik karena kamu tahu benar. Ya, karena kamu tahu benar bahwa ketika kamu tahu apa yang kamu mau, kamu meyakini apa yang kamu mau, dan kemudian kamu serahkan itu kepada Tuhanmu ya, maka direspon sama Tuhan sama semesta. Tapi kalau kamu emosinya gelisah, terus kemudian selalu mempertanyakan ini dan itu sama Tuhan, kenapa kok bukan saya ya Tuhan, kenapa mesti dia gitu kan. Nah, itu nanti Tuhan, hey, ini umatku yang ini banyak ngeluhnya nih, ya kan, dibandingkan bersyukurnya. Nggak usah lah sekalian aku kasih, itu bisa terjadi ya. Maka kenapa emosi itu harus dijaga dengan sangat baik eh, dan perlu latihan ya. Jadi nggak bisa banget kamu tuh kayak ya udah emosi belajar malam ini terus kamu tidur kamu lupa besok pagi kamu dengan emosi-emosi negatifmu yang lain. Jadi nggak usah ikut kelas ini kalau gitu ya. Jadi kelas ini harus punya manfaat buat kalian semua ya. Oke, emosi yang positif atau emosi itu berhubungan dengan resilience. Resilience itu namanya daya tahan. Hidupmu tidak akan pernah bisa kamu capai tujuanmu kalau daya tahanmu itu rendah ya. Hidup pasti ada challenge. Dan kata Tuhan ya, challenge setiap orang beda-beda sesuai dengan kapasitasmu. Jadi jangan disamain nih kapasitasnya Rima sama kapasitasnya si Yusuf, nggak bisa gitu kan. Tuhan udah paling benar, udah paling tahu mana yang cukup buat si A sama yang B. Jadi jangan pernah tuh ngelirik kanan kiri ngebandingin hidupmu sama hidupnya dia, ya. Itu akan sangat mempengaruhi emosimu sehingga kamu nanti bakalan berantakan dalam hidup. Kamu rapuh, rentan, jadi gampang stres ya. Jadi kalau emosimu terjaga, terkontrol, latihannya banyak, intens ya, maka itu akan bisa membantu kamu untuk bisa survive dalam hidup. Oke, ini contoh aja kasus situasi stresnya. Jadi dapat deadline kerjaan ya, tugas lah dari guru. Kemudian responnya dia tuh cemas, takut. Waduh, ini takut banget nih belum kelar ya. Kemudian dia kenalin dong, dia harus ngenalin emosinya tuh apa. Oh, emosiku tuh kayak cemas banget deh, marah. Aduh, gimana ya kok ini belum kelar-kelar ya tugas-tugas aku gitu kan. Besok deadline nih. Nah ya, dia identifikasi. Pilihannya dua, mau dikerjain apa enggak gitu kan. Kalau dia nggak kerjain, ya tadi dong, berarti dia dikuasain sama emosi negatif. Masa kita mau kalah sama emosi negatif? Enggak dong. Kita harus menang dari emosi negatif, ya. Sehingga apa? Kita berpikir logis, ya. Sekarang tujuan kamu mengikuti pendidikan apa? Jadi harus kembali lagi kepada big why-nya. Why-nya apa? Ikut pendidikan. Why-nya apa? Melakukan ini. Itu harus dipertanyakan kembali, ya. Dan itu jadi dapat insight. Oh, saya jadi punya strateginya mesti ngapain. Nah, yang harus dilakukan, nggak ada cara lain pertama kali adalah
breathing technically ya. Jadi ambil nafas, buang nafas, senyaman dan seaman yang bisa kamu lakukan. Ya, sesudah itu dilihat lagi nih peta persoalannya. Oke, ada tugas, besok deadline. Sekarang mulai dari mana dulu ya saya kerjakan. Sebelum mulai saya makan dulu. Kenapa saya makan dulu? Karena ini pasti membuat saya tidurnya lebih larut malam hari ya. Supaya apa? Saya bisa lebih optimal ngerjain tugasnya gitu ya. Sehingga apa? Hasilnya positif. Walaupun mungkin kamu nggak akan bisa dapat nilai A cemerlang, mengingat kamu deadliners banget, ngerjainnya baru hari ini padahal tugasnya besok harus ditumpul, tapi it's okay, nggak apa-apa. Itu jadi pengalaman kan. Next time jadi lebih baik lagi gitu. Karena nggak ada manusia yang tiba-tiba langsung excellent A itu nggak ada ya. Dia harus selalu melampaui proses apapun itu. Pasti dia ada sedikit babak belurnya. Tapi jangan sampai membuat dia jadi putus asa. Karena looping tuh dia seperti ini nih ya, adik-adik looping. Terus nanti kemudian muncul deh, oh ternyata begini ya, dapat insight ya, gitu. Oke. Oke, ini kesimpulannya ya. Ini karena sudah 8:30, maka adik-adik semua, ini kayak emosi itu kayak kompas. Pernah lihat kompas dong ya? Kompas bisa mengantarkan kamu ke kanan, ke kiri, utara, selatan, barat, daya, barat, laut, apapun. Sekarang tinggal kamu mau pakainya gimana nih si emosinya, ya. Ini udah komprehensif banget si emosi ini bisa membawa kamu ke kebaikan atau keburukan. Sekarang kamu menggunakan emosinya untuk apa? Adik-adik pastinya menggunakan emosi dengan lebih baik, lebih bijaksana, managing diri sendiri, kelola diri sendiri, maka apapun nanti yang di depan sana, ketika emosimu sudah lebih baik, lebih stabil, dan bisa dikelola dengan baik, bisa menahan mana yang harusnya saya lakukan, mana yang namanya responsif, mana yang namanya reaktif. Kita hindarin yang namanya reaktif, karena kita berespon terhadap situasi sosial kita di lingkungan sana. Jadi, itu aja pesan dari Kak Ayang Irma. Semoga materi malam ini bisa kasih insight buat adik-adik semua, dan jadilah aplikasi. Mudah-mudahan di antara kalian di batch 3 ini siapa Anda saudara Freddy. ada yang bisa jadi menteri, ada yang bisa jadi CEO, ada yang bisa jadi profesional, macam-macam deh ya. Itu aja yang bisa Kak Yang terima kasih. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih ya. Wah, luar biasa banget materi yang udah disampaikan oleh Kak Ayang Irma, yang luar biasa. Off dulu nih teman-teman, jangan angkat tangan dulu, jangan respon Oh, dulu udah banyak yang gitu. mau nanya ya. Iya Maka nih, selain mau nanya, kayaknya mau curhat kayaknya deh. Soalnya tadi udah banyak iya yang mau sepertinya. kayaknya curhat persoalan Oke, pribadi kayaknya. betul banget nih Kak Ayang Irma. Jadi tunggu dulu ya teman-teman, sabar dulu, diturunin dulu lesannya gitu. Sabar dulu nih, karena kita habis dengerin materi yang luar biasa dari Kak Ayang Irma. Terima kasih banyak Kak Ayang, karena kita juga merasa ada ilmu baru yang kita dapetin dan bisa mengelola emosi kita mungkin mulai dari hari ini gitu. Jadi sebelumnya mungkin di sini ada sesi tanya jawab yang akan kita lakukan dengan maksimal 3 penanya nih Kak Ayang. Jadi mungkin Rima selaku moderator memberikan ke Ayang untuk nanti bisa memilih gitu. Siapa aja sih dari 3 penanya yang tercepat nantinya yang Kak Ayang bisa pilih. Oke, teman-teman sudah bersiap semuanya? Ini maksudnya Oke, milih dengan lewat ngelihat mereka gini ya, gitu iya ya? betul, betul Kak Ayang. Nanti terserah Kak Ayang yang sekiranya happy, heboh, semangat, nanti Kak Ayang bisa pilih gitu. Oke, Jadi, oke. oke, hitungan ketiga, 2, 1, teman-teman bisa raise hand. Wah, Waduh, aku bingung nih soalnya semuanya serentak ya ampun. Rima aja deh yang pilih deh. wah Oh, luar ini yang pakai biasa. love love, yang pakai love love. Ada Derek dari Papua. Habis Oke, itu ada Aisyah sama Sauki. Ya kan, wah, ya Masya kan? Allah. Oke. Iya, betul. Oke, karena sudah terpilih 3 penanya yang luar biasa, semangatnya, antusiasnya dari
Kak Derek dari Papua, kemudian ada Kak Aisyah dari Kalimantan Tengah, dan yang terakhir ada Kak Syauki nih. Oke, langsung saja mungkin dari Kak Derek terlebih dahulu. Silakan Kak untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rima. Oke, baik, Kak. Kalau mau boleh cerita sedikit dulu, Derek pernah mengalami kayak permasalahan kayak macam pembelasan keluarga. Terus Derek mengalami tekanan yang sangat luar biasa, begitu, Kak. Terus Derek pernah ini ya, apa namanya? Bingung. Pernah ini Coba apa tarik nih kayak nafas, buang belum di nafas dulu pelan-pelan. Oke. Delita jadi kamu. Oke, baik, Kak. Ini Oke. kalau boleh cerita sedikit dulu, Derek pernah mengalami masalah macam kayak masalah keluarga, terus masalah kehidupan yang betul-betul kayak tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Ya. Terus Derek pernah kayak seakan-akan macam kayak tidak bisa menjalankan ini kehidupan begitu, Kak, karena Hmm. penuh dengan tekanan, penuh dengan kayak pikiran. Terus orang tua juga kayak bagaimana kayak tidak mendukung begitu, Kak. Pertanyaan Derek, bagaimana menurut Kakak bagaimana kita bisa membangun keseimbangan emosional di tengah kehidupan dengan penuh tekanan seperti begitu, Kak. Oke. Derek, Oke. kamu saat ini pelajar apa mahasiswa? Mahasiswa, Kak, Oh, di mana? di Malang, di Jawa Timur. Oh, di Malang. Jadi sekarang Di posisimu? Malang sekarang. Oh, di Malang. Iya. Oke, oke, oke. Semester berapa? Semester 5, Kak. Semester 5. Berarti masuk 2022 ya? Iya, Oke, masuk oke, oke. 2022. Iya, jadi soalnya kalau kamu di Papua waktu itu kayak Irma 3 bulan yang lalu deh ke sana gitu. Jauh banget ya Papua. Iya. Naik Gimana pesawatnya ini, mesti Mas, jam kemarin? 1 malam loh. Supaya nyampe sananya jam 7 ya. Oke, Derek terima kasih banyak. Jadi kamu ternyata pernah mengalami pengalaman hidup yang menekan dan tentunya karena itu very personal, kamu nggak mau sharing di sini ya, karena ini kan public banget dan kamu memilih untuk tidak menceritakan itu dan itu it's okay banget ya, karena kita juga perlu selektif lah ya, mana yang memang boleh kita sampaikan, mana yang memang harus kita keep sendiri karena hidup itu harus tetap di dunia teknologi zaman sekarang dengan keterbukaan teknologi kadang-kadang udah kebablasan sehingga kita perlu untuk keep mana ini yang privacy banget, tapi diingat lagi kalau ini privacy tapi ternyata itu mengganggu keamanan dan keselamatanmu sehingga itu harus diinformasikan ya, tapi kalau misalnya enggak ada masalah. Nah, tekanan hidup itu kan pasti ada ya, kemarin kamu pernah melampauinya, kedepannya pun iya pasti ya, karena perjalanan hidupnya Derek kan masih panjang ya, baru masuk tingkat 3 ya, kemudian nanti ada tugas akhir, mungkin nanti mau melanjut S2, bekerja dan sebagainya, masih perjalanannya panjang. Pastikan tekanan-tekanan itu akan muncul kembali, karena tekanan itu ibaratnya adalah stres kan. Jadi stres itu kan sebenarnya tekanan. Nah, kenapa orang bisa jadi punya masalah kesehatan mental atau emosinya sangat terganggu? Karena tekanannya itu lebih berat daripada kemampuan dia mengelola emosinya, mengelola persoalannya. Ya, ibaratnya nih, kalau ini adalah tekanan, tekanannya banyak banget, ya kan? Nih, kalau timbangan ini tekanan, tekanannya makin lama makin berat, ya kan? Dia jadi begini kan? Nah, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya supaya kamu punya keterampilan, diberatin juga keterampilannya. Supaya minimal kalau ada masalah tekanan, ini dia seimbang, kamu punya kemampuan mengatasinya, ya. Sehingga kalau keterampilan kamu makin besar, ini si apa? Masalah ini, tekanan ini dia nggak akan terasa sebagai sebuah tekanan. Nah, maka yang harus dilakukan pertama kali itu pertama cek dulu ya, apa biasanya yang bikin kamu punya kondisi jadi emosinya tuh tersulut atau trigger ya. Apa nih yang biasanya bikin trigger? Oh, orang tua misalnya. Nah, orang tua kan di luar kontrol kita. Gitu. Kita diri ini ya, ini yang harus dikendalikan. Orang-orang di luar ini nggak bisa. Ya, mereka tidak terjangkau sama kita untuk kita jangkau supaya mereka harus mengikuti apa kata kita. Jadi setiap ada tekanan tadi, fokus kembali sama dirimu.
Fokus tujuan hidupmu, fokus keterampilanmu, fokus apa yang ingin kamu kembangkan ya. Dan miliki hobi, ikutin organisasi ya, ketemu sama circle positif itu akan jadi kuotamu, amunisimu untuk bisa menjaga diri supaya tidak didominasi sama tekanan hidup. Orang-orang yang bundir, ya kalian tahu kan, kemarin pokoknya berita-berita tentang bunuh diri akhir-akhir ini kan banyak banget. Mereka satu hal, mereka tidak tahan terhadap tekanan yang bertubi-tubi sehingga tujuannya adalah mengakhiri penderitaan. Mengakhiri penderitaannya adalah dengan cara menyelesaikan hidupnya. Padahal itu nggak selesai, ya kan? Dia pikir ini selesai, tapi nggak selesai gitu. Dia pikir dengan mengakhiri hidup selesai, padahal nggak. Nah, maka jangan sampai itu kejadian sama kita, ya. Jadi coba untuk tiap kali ada sebuah tekanan, bilang sama diri kita sendiri, ini adalah tantangan, ya. Dan saya meyakini saya bisa melampauinya. Dan saya akan hidup lebih baik dengan lingkungan yang baik. Kalau misalnya lingkungan kamu toksik, ya, kita akan ketemu lingkungan toksik dimanapun kita berada. Kamu keluar dari lingkungan ini, masuk ke sini, ada lagi nih yang toksik. Ya, sehingga kita nggak bisa hidup sendiri juga kan. Gitu. Makanya kenapa kamu harus menguatkan dirimu. Tujuan hidupmu apa? Small circle is a big circle. Punya teman 2-3 orang, tapi mereka bisa jadi teman yang bisa kamu andalkan. Itu bisa jadi circle terbesarmu. Gitu, ya. Kak Ayang Irma seusia ini cuman punya hitungan jari teman-teman yang bisa diandalkan. Dan gak lebih dari 10. Yang ini untuk apa, yang ini untuk apa, ini untuk apa. Itu kayak Kak Ayang Irma tahu benar mereka berfungsi sebagai apa. Dan itu penting. Jadi nggak usah misalnya, aku kayaknya kok temennya cuma 2 nih, kayak stres banget deh jadinya. Nggak usah, nggak apa-apa gitu ya, 2 orang which is okay gitu kan. Kakaknya nggak ada yang mau deh gitu ya. Cari yang lain, circle yang lain. Kita 7,8 miliar manusia di dunia, itu ada orang-orang yang bisa kita andalkan. Jadi intinya untuk bisa mengatasi tekanan, fokus sama diri kita sendiri, jadikan setiap tantangan itu, setiap tekanan adalah tantangan, perbanyak keterampilan diri, organisasi, hobi-hobi, itu akan bisa meningkatkan kualitasmu sebagai individu. Ya, oke Derek, semoga berhasil di setiap apa yang kamu ingin cita-citakan dan see you on the top. Siap, terima kasih Calon-calon Kak. menteri-menteri semua di sini. Calon-calon menteri Kemenpora ya atau siapapun itulah ya. Siap. Oke. Oke, terima kasih Kak Yang Irma atas jawaban yang luar biasa. Bagaimana nih Kak Derek, apakah sudah terjawab dan semakin terbuka? Sudah terjawab, pikirannya sudah terbuka. Ya, dapat insight ya. Iya, dapat insight Kak. Oke, Derek. Oke, terima kasih Kak Derek atas pertanyaannya dan terima kasih Kak Ayang atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya nih dari Aisyah terlebih dahulu. Silakan Kak Aisyah. Baik, terima kasih Kak Rima dan juga Kak Ayang Irma. Perkenalkan, aku Aisyah dari Delegasi Kalimantan Tengah. First of all, aku pengen bilang terima kasih Kak Irma atas materinya yang benar-benar insightful dan mudah dipahami. Mungkin di sini aku agak bercerita dikit atau agak curhat gitu ya. Dari yang aku tahu kan banyak nih Kak orang yang nggak hanya dengan mereka-mereka yang punya diagnosa klinis, tapi juga mungkin mereka-mereka yang menunjukkan simptom atau gejala kondisi mental lainnya. Dan dengan berbagai faktor yang udah Kak Irma jelasin tadi kan ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, itu seringkali harus berusaha apa ya, ekstra atau keras nih untuk mengatur atau meregulasi emosi mereka. Lagi kan kalau lagi capek-capeknya ya kan Kak. Nah, aku juga pernah baca nih Kak, beberapa riset itu kalau hal ini tuh berkaitan sama neuroinflamasi di bagian otak yang bisa jadi salah satu penyebab dari apa ya, kita tuh susah mengatur emosi. Dan ini bakal memicu reaksi-reaksi yang entah kita marahnya terlalu berlebihan yang memicu roller coaster perasaan tadi itu, Kak. Nah,
Nah, itu kan bisa entah nanti manifestasinya fisik, entah sakit atau pusing atau emosional tadi. Nah, mungkin di sini pertanyaan aku boleh dijelaskan nggak Kak sih, apa sih yang menyebabkan ketika orang sedang lelah atau mungkin mereka-mereka yang punya diagnosa itu, eee, perlu usaha lebih untuk mengelola emosi dibandingkan dengan orang lain yang mungkin emosinya lebih stabil. Kemudian apakah ada langkah-langkah praktis nih untuk melakukan atau mengurangi neuroinflamasi sehingga lebih mudah mengendalikan emosi sehari-hari ataupun mengatasi baper seperti itu, Kak? Terima kasih. Oke. Ya, jadi dirimu kuliah? Kebetulan aku baru aja lulus akhir tahun kemarin, Kak. Oh, dari mana? Aku dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Oh ya, oke. Makanya kosakatanya berhubungan ilmiah gitu ya. Oke. Ya, jadi tentunya orang-orang yang memang gini, kita tuh kan yang namanya kesehatan mental tuh ada kontinumnya ya. Ada yang normal sampai yang abnormal. Ada yang namanya mental fitness gitu ya, fitness sama ada yang namanya mental illness. Jadi kontinumnya tuh luas ya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang biasa-biasa gitu ya, atau kita lah daily, itu kan kita ada di kontinum yang normal. Jadi itu warnanya hijau sampai sedikit agak kuning, ya itu gitu ya. Jadi ya mungkin kita stres harian, misalnya kayak macet, deadline kerjaan, ya. Terus kemudian juga mungkin ya putus sama pacar lah, biasa lah gitu ya. Itu masih dimasuk di kuning, ya yang menimbulkan perasaan-perasaan nggak tenang, nggak enak, gelisah ya. Tetapi dengan cara hari-harian, mungkin kita curhat, mungkin kita olahraga, mungkin kita ambil waktu untuk jalan-jalan dulu, mungkin kita cerita sama expert. Nah, itu biasanya bisa berkurang ya. Atau mungkin kita cuma ngerjain hobi aja, maka kegelisahan, kecemasannya itu bisa berkurang ya, terkelola dengan baik. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang itu sampai jadinya illness, kegangguan gitu. Jadi kayak penyakit mental memang. Ada diagnosa-diagnosanya gitu. Karena symptoms atau gejalanya tuh udah banyak banget. Nah, kenapa dia bisa sampai di tahap sana? Pertama, bisa jadi memang ada pengalaman traumatik. Ya, jadi pengalaman traumatik itu very subjektif banget tiap orang. Ya, jadi saya dengan dia dan mereka walaupun menghadapi satu nih, misalnya peperangan, ya, ini kan situasi yang menimbulkan trauma besar dong. Tapi dampaknya ke saya, ke dia dan ke mereka mungkin bisa jadi gradasinya beda-beda, gitu ya, karena very personal banget, ya. Mungkin ada juga yang dapat KDRT, ya, dampaknya itu bisa beda-beda juga, gitu. Tergantung intensitas kuat atau enggaknya si KDRT tadi, ya, walaupun sama-sama kekerasan. Nah, itu ketika dia mengalami trauma-trauma itu yang terdampak memang kan ada core memory, ada kenangan buruk gitu. Jadi memang at first memorizingnya, ingatan dia terhadap pengalaman buruk dia begitu kuatnya karena biasanya pengalaman yang sangat kuat sekali ya ke dirinya itu akan punya kenangan buruk yang akhirnya mempengaruhi pola pikir dan juga keseluruhan kepribadiannya. Nah, sehingga pada beberapa orang yang ternyata secara genetika itu punya riwayat dari keluarganya, ternyata oh ada om tantenya, kakek neneknya itu dulunya itu orangnya bipolar. Nah, kalau zaman dulu kan kita belum tahu ya, karena teknologi dan kemudian pengetahuan kan belum sebesar sekarang ya, luar biasa. Mungkin ada buyut-buyut kita, leluhur kita yang mungkin schizofren. Mungkin ada yang juga anxiety disorder, kita nggak tahu. Ya, itu di darah kita tuh, ya kan? Ada di darah kita karena genetik. Nah, itu memperkuat si gangguan secara mental. Nah, kalau di kontinumnya itu dia bisa di arah yang merah, di bagian merah. Nah, sehingga gejala-gejala tadi itu akan lebih berat lagi karena secara genetik ada, kemudian pengalaman hidupnya juga sangat luar biasa dahsyatnya sehingga itu membuat dia menjadi terganggu secara mental. Maka kalau orang-orang yang sudah pada saat mental illness atau memang gangguan secara mental, nggak bisa ada cara lain selain
psikoterapi atau psikofarmakologi. Jadi memang harus dibantu pengobatannya dengan medikasi. Dia harus dapat obat-obatan gitu kan. Dia harus minum obat tertentu setiap hari supaya apa? Membuat depresinya berkurang, syarafnya terkoneksi kembali dan sebagainya. Dan itu biasanya rehabilitasinya cukup lama. Lalu juga bisa paralel sama terapis, psikoterapis kayak saya gitu ya. Kalau saya kan tidak bisa, psikolog klinis tidak bisa memberikan obat, maka biasanya saya rujuk kepada teman sejabat psikiater ya. Kami bekerja sama, kami membantu psikoterapinya dengan terapi-terapi lain, tapi secara obat-obatan medikal, fisiologisnya dibantu. Karena biasanya yang punya gangguan mental atau sakit mental ini itu sulit tidur, makannya nggak enak, nggak bisa kerja, nah fisiknya terganggu, itu dulu yang dibenerin. Baru kemudian nanti secara mentalitasnya akan disupport secara psikologis. Nah itulah yang membedakan kenapa orang-orang yang stres harian sama yang udahnya stres berat banget, itu memang perawatannya beda. Ya, jadi memang ada yang perlu berobat istilahnya, ada yang memang yang nggak perlu berobat ke dokter tapi dia terapi sendiri. Kayak hari ini nih aku baru nulis konten tentang memulihkan luka emosi dengan terapi menulis surat. Itu nggak perlu ke psikolog banget sebenarnya, nggak perlu ke psikiater gitu. Jadi dengan terapi itu aja bisa dikerjain sendiri. Tapi ada kondisi di mana Kak, saya udah ngelaku ini, tapi kok saya marahnya masih seperti ini sih, masih kuat gitu kan? Oh, berarti harus dibantu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight ya buat Aisyah ya. Oke, terima kasih banyak Kak Irma atas jawabannya yang sangat luar biasa. Nih, bagaimana nih Kak Aisyah? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab dengan jelas. Terima kasih Kak Yan Nirma dan Kak Rima. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Selanjutnya nih kita menuju pertanyaan terakhir dari Kak Syauki. Silahkan Kak Syauki untuk bisa langsung pertanyaan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Rima dan juga saya mau apresiasi nih sama Kak Irma yang sudah memaparkan materi yang luar biasa pada malam hari ini dan tentunya ini menjadi insight baru juga buat Syauki apalagi di bidang kesehatan mental ya seperti itu. Oke, di sini Syauki mau sharing sedikit nih Kak Irma terkait background Syauki juga. Jadi Syauki kurang tahu ya Kak Irma ini tuh berbentuk sebagai trauma atau bukan. Namun Syauki pada waktu sekolah itu pernah istilahnya dibully gitu sama salah satu rekan Syauki juga di kelas. Dan bulinya memang istilahnya tidak ke fisik tapi verbal seperti itu. Jadi Syauki pernah dikatain nih Kak Irma bahwasanya Syauki itu nggak pantas ikut ini, maksudnya tidak cocok gitu kalau misalkan mencalonkan diri sebagai misal duta atau mungkin ikut-ikut kegiatan lomba dan sebagainya. Nah, sampai sekarang ini Kak Irma itu menjadi salah satu hambatan Syauki untuk berkembang seperti itu karena Syauki selalu takut nih Kak Irma ketika Syauki mau mengikuti suatu hal yang baru atau mungkin mengikuti beberapa jenis kompetisi. Syauki selalu teringat kata-katanya bahwasanya kamu tuh nggak pantas gitu ikut ini, kamu tuh nggak layak ikut ini, kamu tuh nggak cocok ikut ini dan segala macam gitu. Dan itu juga menjadi salah satu keterhambatan Syauki gitu untuk berkembang. Jujur Syauki di media sosial sendiri ya, apalagi kayak buat-buat video atau mungkin ngedit konten itu juga Syauki kadang kepikiran gitu Kak Irma kayak, aduh aku takut nanti ada yang ngejudge aku juga seperti aku di sekolah kemarin gitu. Dan itu masih terngiang-ngiang Kak Irma sampai sekarang. Jadi kalau misalkan Syauki mau ngedit apapun itu, mau buat jenis konten apapun itu yang istilahnya entah tunjukin muka atau enggak, tetap takut Kak Irma karena takut dijudge lagi gitu, seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu hambatan Syauki yang Syauki rasakan sampai sekarang seperti itu Kak Irma. Terima kasih Kak Irma. Oke, Soki, baik. Oke. Tadi Soki kan mempertanyakan ya, apa ini trauma kali ya, gitu kan? Iya betul, itu adalah trauma. Jadi pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami dan membuat perasaan kita tidak aman itu masuk dalam kategori trauma ya. Karena gini, ada yang namanya distressing memories. Jadi distressing memories itu adalah ingatan atas pengalaman tidak menyenangkan. Nah, ini biasanya cuma sekali. Tapi sekali, dua kali, tapi kemudian membuat kita tidak aman, membuat gelisah, itu levelnya masuk ke traumatik.
ya kan? Karena tiap orang kan beda-beda. Mungkin ada orang yang bilang, oh lo kayak gitu doang kok trauma sih. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Karena kan kita nggak pernah tahu. Tiap orang kan punya perasaan yang berbeda. Emosinya juga beda. Sensitivitasnya juga beda-beda. Buat yang ngebully, itu pasti, loh, kayak gitu doang kalau trauma sih, gitu kan. Nah, itu kita nggak bisa ngukurnya seperti tadi. Karena semuanya very subjektif kalau terkait sama traumatis event, ya. Lalu ini berjalannya waktu, si trauma itu ada di bawah sadarmu kan. Ibaratnya gini ya, Toki ya kan? Gunung es, ya kan? Yang kelihatan sama yang di bawah dasarmu ini kan orang nggak ngelihat bahwa kan sebenarnya kamu tuh takut, cemas, gelisah, nggak enak gitu kan, takut diomongin ya. Tapi kamu berusaha untuk menunjukkan bahwa hey, I'm okay loh sebenarnya ya. Tapi kamu gelisah. Nah, yang di bawah sadar ini seringkali itu akan mengganggu kamunya sendiri karena dia kayak mendorong-dorong ke atas tuh gitu. Kayak si yang di bawah ini bongkahan ini tuh dorong-dorong ke atas. Nah, ini bikin kamu jadinya berantakan. Nah, sekarang gimana dong caranya ya? Untuk teman-teman tahu, adik-adik tahu, trauma itu nggak bisa hilang ya. Jadi kalau ada yang bilang trauma itu hilang, ya nggak sepenuhnya bisa hilang. Ya, yang kita lakukan adalah gimana caranya mengelola si trauma supaya si trauma itu tidak menguasai kita. Ya, karena trauma itu tetap ada di ingatan kita tuh. Karena nanti kita bisa ke-trigger lagi suara, ya orang, situasi, cahaya, ya itu bisa tuh, ya. Maka yang harus dilakukan adalah untuk bisa pulih dari traumamu ini, pertama selalu bilang sama dirimu sendiri, yakinkan dirimu sendiri, kamu itu lebih daripada apa yang orang lain tahu dan yang kamu ketahui sendiri, gitu. Bahwa kamu bisa melampaui ini. Dan cek juga nih, Sauki bisa sejauh ini kan berarti udah luar biasa dong, ya kan? Ternyata saya tuh bisa loh sejauh ini survive, gitu. Nah artinya kalau ada sesuatu lagi di depan sana, kamu bisa melampauinya. Karena pengalaman sebelumnya membuktikan kamu bisa melampaui itu, ya. Jadi yakinkan dirimu, karena kita nggak bisa ngandelin orang untuk meyakinkan. Contoh nih Kak Ayang Irma bilang, Sauki kamu pasti bisa. Tapi di dalam diri kamu dan pikiran kamu, enggak deh, enggak. Gue tuh nggak bisa. Nah itu yang blocking. Tapi kalau kamu sendiri, Sauki pasti bisa. Gue akan bisa ngelampain ini, ya. Kita nggak bisa kontrol omongan orang lain, ya. Kita nggak bisa kendalikan mereka, ya. Dan selalu ingat, orang yang ngebully itu isunya ada pada dirinya sendiri. Karena biasanya mereka itu sindromnya sebenarnya inferior. Mereka adalah orang-orang yang nggak mampu, lalu memakai topeng dominannya untuk menutupi kelemahannya. Jadi anggap aja dia adalah orang yang iri hati dan dengki kepada kamu, lalu kemudian dia gunakan topengnya tadi untuk meruntuhkan harga dirimu, gitu. Jadi jangan sampai dia memenangkan itu, oke? Jadi kamu harus buktikan tadi seperti Kak Irma bilang, kalau kamu mau berubah, jangan karena kamu pernah dibully seseorang kamu buktikan ke dia. Itu namanya dendam, oke? Karena kalau dendam itu nanti tadi kebencian, wah kamu bakalan nanti nggak puas-puas karena kamu terus ingin ngebuktiin ke dia. Ya, jadi tetap jadi Sauki yang apa adanya dengan keluar biasaan. Ya, berubah untuk diri sendiri, yakinkan diri pasti mampu dan bisa. Kalau kamu nanti sampai di top of something, gitu ya, itu adalah bonus atas usaha kerja kerasmu. Dan orang yang mungkin pernah ngelecehin kamu, ngebully kamu, aku yakin banget dia nggak akan bisa seberhasil yang Sauki bisa capai. Karena apa? Ada inferiority syndrome di dalamnya sebetulnya. Ya, jadi gitu ya Sauki. Semangat untuk meraih mimpi-mimpi indahmu yang lain dan cita-citamu semoga tercapai. Dan ini juga buat semuanya ya. Wah, luar biasa jawaban dari Kak Irma yang membuat kita jadi sama-sama sadar ya teman-teman, dan Kak Felke juga harus tetap semangat nih untuk menjalani hidupnya ke depannya menjadi lebih baik lagi dari bulian, bisa untuk menjadi lebih percaya diri dan juga untuk bisa mengelola emosi kita agar emosi kita itu nantinya bisa membawa pengaruh positif bagi kehidupan kita.
Wah, saya harap ini coaching pada malam hari ini tuh bisa menumbuhkan semangat lagi buat teman-teman di sini semuanya, para duta inspirasi Indonesia Batch 13 khususnya, untuk terus menginspirasi banyak orang, dan kita gunakan emosi-emosi positif dalam tubuh kita untuk menjadi orang yang lebih baik, dan bisa memberikan pengaruh positif juga kepada orang lain. Oke, pada intinya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari coaching pada malam hari ini, yang dimana kita juga memiliki peran otak yang berfungsi dalam proses emosi itu terjadi. Yang pertama ada sistem limbik dan korteks prefrontal, yang dimana di sini ada untuk mengambil emosi dan juga mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu harus berdasarkan dengan emosi yang positif, teman-teman. Jadi kita usahakan ketika mengambil keputusan kita dalam kondisi emosi yang stabil dan tidak cemas atau tidak sedih dan lain sebagainya. Sehingga keputusan yang kita ambil itu ke depannya bisa menjadi keputusan yang baik untuk diri kita dan banyak orang. Jadi itu materi yang sudah disampaikan oleh Kak Ayang Irma yang luar biasa. Terima kasih banyak Kak Ayang atas materi yang luar biasa yang bisa menambah suasana hati menjadi lebih tenang, menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih semangat dalam berubah menjadi orang-orang yang tidak takut lagi atas segala kecemasan-kecemasan yang nantinya datang kepada diri teman-teman masing-masing. Oke, sebelum kita menutup kegiatan coaching pada malam hari ini, boleh dong Kak Irma untuk memberikan nih closing statement-nya kepada kita semua untuk supaya lebih bisa semangat lagi ke depannya. Silahkan, Kak. Oke, kayaknya tadi dari awal sampai akhir tuh udah banyak banget ya. Tapi ini recap malam hari ini buat adik-adik semua, duta-duta inspirasi, seperti yang tadi Kak Yang sudah sampaikan adalah untuk bisa memberikan inspirasi kepada remaja-remaja lain di luar sana, Gen Z lain, dan juga mungkin nanti Gen Alpha juga. Kalian harus bisa pertama kelola diri dengan baik. Manajemen diri itu penting banget ya, dimulai dengan manajemen waktu. Kemudian yang kedua, kita itu adalah makhluk sosial, maka carilah lingkungan sosial yang betul-betul positif, yang bisa mendukung dan memberikan feedback yang positif kepada diri kalian. Kemudian yang paling penting juga manajemen diri itu berhubungan dengan daily routines ya, ibadah ya, terus kemudian juga makan yang cukup, tidur yang cukup ya, hidrasikan tubuh dengan air putih yang cukup, itu penting banget. Kemudian harus aware dengan diri sendiri ya, cek ketika ada hal-hal yang mungkin tidak aman dengan diri dan pikiran, itu dijadikan sebuah catatan. Dan bila adik-adik semua, teman-teman semua ternyata menemukan hal-hal yang di perjalanannya nanti tidak aman, membuat gelisah, tentu harus membutuhkan dukungan dari praktisioner. Jadi berceritalah, cari bantuan, karena kadang-kadang ada hal yang kita sendiri itu tidak bisa kita bereskan sehingga membutuhkan dukungan dari yang lebih ahli. Jadi selamat semuanya di batch 13. Semoga bisa terus menginspirasi dirinya sendiri dan pastinya juga lingkungan sekitar. Terima kasih. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Kak Irma atas pemaparan materi yang luar biasa dan juga closing statement yang luar biasa juga. Untuk kita semua semangat untuk terus menginspirasi, termasuk menginspirasi diri kita terlebih dahulu untuk lebih menginspirasi banyak orang. Selanjutnya nih ada oleh-oleh dari Duta Inspirasi Indonesia Batch 13 untuk Kak Irma, yaitu e-sertifikat. Kepada operator yang bertugas, disilakan. Terima kasih. Diterima dengan senang. Oke, Mungkin mungkin kita bisa ambil dokumentasi dulu, Kak. Boleh. Oke, Kak. Mungkin untuk yang pertama, mungkin bisa gaya formalnya dulu, Kak. Oke. Oke, Kak. 1, 2,
3. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya mungkin bisa gaya bebasnya dulu nih Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih moderator. Terima kasih operator. Selanjutnya sertifikat moderator kepada operator, silakan. Oke, untuk Karima mungkin bisa gaya menginspirasinya dulu nih Kak. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya gaya bebasnya Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih operator. Baik, selanjutnya ada apa nih? Ada oleh-oleh lagi nih, kenang-kenangan buat pemateri kita yang luar biasa udah menyempatkan dirinya untuk hadir pada malam hari ini. Silakan untuk operator yang bertugas. Terima kasih Terima kasih. dari kami keluarga besar Universitas Indonesia keluarga besar kita B13. Indonesia. Kak Irma mau konsul. Konsulnya DM ya Kak Irma. Oke, terima kasih operator yang bertugas. Selanjutnya kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Termasuk untuk teman-teman yang mau di layar pertama, silakan untuk raise hand. Oke, kepada operator yang bertugas, disilakan mengambil alih sesi dokumentasi. Oke, mungkin untuk yang slide pertama di sini ada Kak Firman sampai Kak Ashraf. Mungkin bisa gaya menginspirasinya dulu, Kak. 1, 2, 3. Oke, tahan ya. Oke, untuk di slide kedua di sini ada Kak Syauki sampai Kak Dias. Mungkin untuk yang pertama gaya menginspirasinya dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang slide pertama lagi mungkin bisa gaya bebasnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua mungkin bisa gaya bebasnya nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih operator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan yang telah mengikuti coaching pada malam hari ini dari awal sampai akhir dengan penuh semangat. Dan terima kasih juga kepada pemateri kita yang luar biasa yang sudah berkenan hadir dan menyampaikan materi serta ilmu yang luar biasa kepada teman-teman Duta Inspirasi Indonesia B13. Terima kasih juga kepada kakak PD dan DPD serta kakak-kakak fasilitator program dan non-program Duta Inspirasi Indonesia B13 yang telah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator pada coaching malam hari ini. Semoga kegiatan kedepannya kita selalu semangat untuk menambah ilmu-ilmu baru dan dapat menerapkan hal-hal inspiratif yang kita terima dari setiap coaching pada setiap malam Sabtu dan Minggu. Oke, untuk itu saya Rima Hamid selaku moderator coaching ke-18 Duta Inspirasi Indonesia B13 pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan pamit undur diri. Saya tutup dengan kata alhamdulillah
Dan untuk penutup, saya akhiri dengan pantun juga nih teman-teman. Malam hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Asi. Cukup sekian coaching malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Kak Irma yang sudah bisa meninggalkan ruangan Zoom dan dapat melanjutkan aktivitas selanjutnya, Kak. Terima kasih banyak Kak Irma atas segala ilmu dan pengetahuan baru yang sudah diberikan kepada kami semua. Selanjutnya, saya berikan alih kepada PD dan PPD untuk kegiatan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Irma. Sebelumnya suara Uda apakah terdengar? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya Uda izin mengonfirmasi hari ini menggunakan handphone teman-teman sehingga tidak menggunakan PBG karena qadarullah laptopnya lagi bermasalah dan sedang diservis. Sebelumnya kita berikan apresiasi dulu untuk Kak Rima Hamid, Masya Allah sebagai moderator yang kece banget pada malam hari ini, membawakan dengan sangat baik, dengan alur yang sangat luar biasa dan mampu menggerakkan forum hingga menjadi sangat interaktif. Terima kasih banyak Kak Rima Hamid. Mudah-mudahan habis ini bisa jadi moderator acara-acara nasional lainnya yang tentu juga tidak kalah berkelas ya Kak Rima. Oke, untuk pemateri hari ini juga Masya Allah keren banget. Sebenarnya Kak Irma itu sudah, Kak Ayang Irma itu sudah menyampaikan guys bahwa hanya bisa mengisi 1 jam dan tidak bisa lebih. Cuman mungkin karena sudah nyaman dengan forum yang sudah sangat amat luar biasa, jadi tidak terasa 1,5 jam tadi Kak Irma mengisi materi pada coaching kita pada malam hari ini. Jadi Kak Irma ini sendiri adalah psikolog yang sangat terkenal ya untuk di Indonesia bisa dibilang. Jadi ilmunya itu wajar aja kalau misalnya sangat luar biasa dan mudah-mudahan ilmu Kak Irma tadi bisa kita manfaatkan dengan baik. Bentar guys, ini habis baterainya bentar. Oke, mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaatkan dengan baik ya teman-teman. Sebelumnya mungkin udah pengen nanya kabar nih teman-teman, gimana hari ini kabarnya? Boleh nih, Kak Firman gimana kabarnya Kak Firman? Kita pilih random aja ya buat tanya-tanya kabar. Alhamdulillah sehat udah. Udah gimana kabarnya udah? Alhamdulillah sehat juga. Kalau cowoknya udah, ceweknya kita pilih buat bertanya. Kak Dewi Gorontalo gimana nih kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik udah. Masya Allah baik ya. Pasti ini teman-teman banyak banget agendanya ya. Katanya lagi ada PKKMB dan lain sebagainya. Tentu kami fasilitator pun memahami dan memaklumi hal tersebut ya. Jadi mudah-mudahan hari ini tadi 65 udah catat yang berhadir. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan sehingga nanti di pertemuan selanjutnya bisa meningkat sehingga kembali kepada normalnya ya, itu 70 ke atas gitu ya. Oke, hanya ada beberapa hal yang pengen udah sampaikan teman-teman, bahwa tadi off cam ya yang paling kita soroti adalah off cam yang masih minim ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang belum sempat izin ke HRD bisa tolong jelaskan ya kenapa tidak on cam. Tidak apa-apa, jelaskan saja kepada HRD-nya sehingga HRD-nya itu bisa bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada PD-PPD. Karena kasihan teman-teman kalau HRD-nya ditanya kemana dan belum tahu, itu kan nggak enak ya. Nah jadi mungkin teman-teman bisa konfirmasi apapun itu ke HRD teman-teman masing-masing gitu. Nah, selanjutnya udah juga pengen menyampaikan adalah tidak terasa kita tinggal tersisa 2 coaching lagi. Jadi mudah-mudahan 2 coaching ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman ke depannya. Karena coaching ini menjadi modal dan fondasi teman-teman mudah-mudahan untuk bisa menginspirasi seperti halnya yang ada pada jargon kita 3 bulan mengabdi dan selamanya kita menginspirasi. Jadi setelah ini kita menyiapkan nih lapangan teman-teman untuk kemudian bisa terbang. Ini adalah kita menyiapkan fondasi teman-teman untuk bisa lepas landas. Jadi setelah graduate kita harapkan teman-teman bisa lepas landas dan bisa kemudian menginspirasi secara lebih baik. Itu esensi dari coaching yang kami harapkan. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan dari coaching-coaching yang tersisa. Selanjutnya teman-teman, kita sebenarnya nggak akan lama lagi ya teman-teman, karena dalam waktu dekat kita udah nge-share link LPJ, dan ketika LPJ itu sudah diisi, maka teman-teman di program itu tidak diwajibkan lagi untuk kemudian menghadirkan konten dan kita fokus kepada persiapan graduate.
Maka artinya kita tersisa sebentar lagi, silahkan teman-teman bisa dimanfaatkan waktunya yang pertama untuk kemudian menginspirasi dengan konten-konten seperti yang ada dan lain sebagainya. Tentu harapannya meskipun ini akhir tidak mengurangi nyala apinya, justru malah akhir ini nyala apinya itu semakin menyala dan semakin berpijar gitu ya teman-teman. Itu yang udah harapkan gitu ya. Terus juga kita alhamdulillah sudah menutup open recruitment teman-teman yang alhamdulillah sudah ratusan pendaftar untuk Duta Inspirasi pada batch ke-14. Udah berterima kasih banyak tentunya kepada teman-teman yang selama ini sudah aktif membranding, sudah aktif memperkenalkan, dan apapun itu mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat teman-teman, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan generasi selanjutnya, generasi ke-14 bisa jauh lebih baik dan bisa menginspirasi lebih baik bersama Duta Inspirasi Indonesia pada batch ke-14. Dan kita juga sudah mengetahui calon PD-VPD dan juga beberapa fasilitator teman-teman. Jadi sama-sama kita doakan, nanti akan tentu kita pilih dan kita tentukan, mudah-mudahan bisa menjalankan tugasnya nanti dengan sebaik-baiknya, dan yang kita pilih adalah yang memang sesuai kayak gitu ya teman-teman. Nah, udah juga pengen mengingatkan bahwa dalam waktu yang dekat ini untuk kita graduate, udah berharap betul agar kemudian kita bisa membuat hal-hal yang berkesan dan hal-hal yang baik ya teman-teman. Jadi kalau selama ini teman-teman dirasa, oh aku nggak pernah ngobrol sama ini, atau aku ngerasa canggung, mudah-mudahan di waktu yang tersisa kita bisa kemudian bisa jauh lebih baik, lebih dekat dan lain sebagainya, sehingga kesan baik itu bisa kita hadirkan bersama Duta Inspirasi Indonesia pada batch ke-14. Udah memohon maaf tentu ya tidak terhingga kepada teman-teman semua apabila dirasa ada ucapan perkataan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja yang itu menyakiti hati teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dimaafkan dan dilapangkan permohonan maafnya untuk Uda pribadi, dan Uda memohon izin dan memohon doa juga, insya Allah hari Selasa tanggal 20 Agustus jam 11 siang Uda akan sidang skripsi teman-teman. Mudah-mudahan doa dari teman-teman bisa membantu Uda di dalam menjawab saat sidang nanti, dan ya intinya udah hanya memohon itu gitu ya. Dan mohon maaf juga kalau beberapa kali message teman-teman tidak bisa dibalas dengan maksimal, hanya balasan singkat, tapi udah memahami betul setiap chat yang teman-teman kirimkan kepada Uda pribadi kayak gitu ya. Itu aja yang mungkin bisa Uda sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menjadi bisa jauh lebih baik lagi tentunya untuk coaching-coaching selanjutnya, karena kami akan menghadirkan, kami tidak akan pernah berhenti untuk menghadirkan pemateri-pemateri terbaik untuk kemudian bisa memberikan ilmunya kepada teman-teman juga gitu ya. Mungkin dari Uda hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu diberikan waktu yang baik, dan juga mudah-mudahan selalu bahagia dan bisa menyelesaikan tugas-tugas menjadi Duta Inspirasi Indonesia pada batch ke-13 ini dengan baik. Mungkin hanya itu bisa Uda sampaikan. Selanjutnya adalah Bunda Lili. Silakan Bunda Lili. Para Bunda terdengar tidak? Terdengar, Bun. Saya tidak merasakan kesempatannya Bunda dan teman dari masuk. Untuk Bunda sendiri nggak banyak yang Bunda sampaikan karena sudah disampaikan semua oleh Bunda. Bunda hanya berpesan untuk teman yang belum menyelesaikan tugasnya, boleh di cross check tugas apa aja yang untuk teman-teman kerjakan. Kemudian activity juga jangan lupa teman-teman itu jangan dihapus di insight-nya teman-teman di Instagram, karena itu juga sebagai salah satu tiket teman-teman untuk mendapatkan haknya teman-teman sebagai Duta Inspirasi Indonesia batch 13. Jadi harapannya boleh di cross check lagi ya tugas-tugas apa aja sih yang belum teman-teman kerjakan sebelum teman-teman graduation. Dan spoiler dari Bunda, pasti teman-teman ya ada rasa keberatan ya kalau misalnya upload tugas-tugas itu setelah purna gitu, dan itu akan lebih buat teman-teman sulit untuk mengupload dari segi mungkin teman-teman mikir udah graduate ini ya jadinya malu gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi Bunda harapkan teman-teman bisa menyelesaikannya sebelum nantinya tanggal graduation itu dimulai dan teman-teman berakhir sebagai Inspirasi Indonesia. Dan dari Bunda juga mohon maaf apabila ada pesan yang tidak terbalaskan dan story yang di tag ke Bunda juga
tidak Bunda repost ya, tetapi Bunda juga sembari memantau teman-teman karena memang banyak sekali yang tag gitu ya. Bukan berarti teman-teman nggak bagus story-nya jadi nggak di repost seperti itu. Cuman itu hanya sebagai yang membantu kami lah dalam hal melihat teman-teman keaktifannya seperti apa. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata atau Bunda selama Bunda menjabat sebagai PPD. Harapannya teman-teman dapat buka selebar-lebarnya pintu maaf karena dalam koordinasi pasti ada ya hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Itu aja yang bisa Bunda sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Bunda kembalikan. Oke, terima kasih Bunda Lili. Intinya gitu ya teman-teman, kami tentu fasilitator, udah mewakili fasilitator lainnya juga ingin meminta maaf pokoknya kalau misalkan ada yang dirasa kurang berkenan ya. Jadi eh, mudah-mudahan bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena tidak terlepas dari luput pasti yang namanya manusia ya teman-teman ya. Kadang juga ada yang ucapan baik yang sengaja ataupun yang tidak mungkin melukai hati dan lain sebagainya. Kami juga memohon maaf, tapi ketahuilah teman-teman bahwa setiap hal yang kami lakukan adalah kami niatkan yang terbaik untuk teman-teman menjadi duta inspirasi pada batch ke-13 ini gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, itu aja mungkin untuk disampaikan PD-VPD teman-teman. Tidak tidak mungkin kami nggak bisa menyampaikan banyak, tapi intinya berterima kasih banyak untuk teman-teman yang sampai detik ini masih bersedia selalu hadir dalam setiap coaching Duta Inspirasi Indonesia pada batch ke-13 ini. Mari kita akhiri coaching sampai dengan coaching ke-20, tentu dengan semangat yang sama. Oke, selanjutnya silakan teman-teman HRD untuk mengambil alih. Oke, tes tes tes. Izin masuk udah. Buat Om Mufti gimana Om? Mau duluan? Halo, Om Mufti. Oke. Oke guys, semuanya selamat malam semuanya. Selamat malam Senin dan di sini Bang Ar ada beberapa hal yang pengen disampaikan. Bentar aja. Yang pertama, buat apresiasi dulu deh buat teman-teman semuanya yang udah hadir dan juga tetap join dan on cam pada malam hari ini. Masya Allah, ini coaching ke-18. Dan juga buat, jadi nih, udah buat tugas HRD Go Talent. Tadi ada beberapa yang udah dicek. Itu udah mantap jiwa. Ada Bang Arta ya dari Maluku. Itu udah keren banget. Dan juga dari teman-teman lainnya. Itu ditunggu teman-teman dari aksi-aksi teman-teman nih. Aksi keren-keren teman-teman. Itu ditunggu banget. Terus Bang Ak juga pengen mention satu hal yang sangat-sangat penting itu tentang pemilihan HRD ke depannya. Mungkin ini sedikit aja udah ya karena ini mungkin jadi beberapa mungkin nanti ke depannya ada sedikit perbincangan kok HRD-nya dia kok HRD kayak gitu. Nah, mungkin itu ini hasil dari diskusi Om Mufti, Bang Ak dan juga Nona Dewi untuk pemilihan HRD itu sendiri. Dan itu dinilai bukan dari teman-teman ketika jauh wawancara aja, tapi ketika teman-teman juga bersosialisasi kepada teman-teman duta. Nah, jadi itu adalah penilaian keseluruhan. Nah, itu dari Bang A. Kalau dari Om Mufti gimana? Ada tambahan? Halo, eh, oke, mohon maaf, suaranya masih limited edition, teman-teman. Jadi dari aku itu aja. Mungkin selanjutnya diserahkan kembali ke Bang Ar. Oke, siap-siap. Om Mufti lagi kurang enak badan. Kita boleh doakan ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja Bang yang akan Bang Ak sampaikan. Eh, oke, oke. Absensi sudah dan juga mohon maaf teman-teman kalau absensinya itu ada batch ke-11. Nah, itu hal yang masih eh, belum ini ya belum terselesaikan gitu. Itu masih problematik. Jadi mohon maaf teman-teman kalau nanti pas di akhir submit itu ada batch ke-11. Harusnya itu kesalahan sebetulnya. Oke, terima kasih dan dikembalikan kepada Uda dan juga Bunda. Oke, terima kasih kepada Bang Ar. Besok hari jadi seperti yang disampaikan Kak Irma tadi, mudah-mudahan kita tidak apa tadi ya, Monday apa tadi ya,
Kita mudah-mudahan selalu terjaga emosinya Kon- dan kita tetap aktif dan bahagia apapun harinya. Mungkin hanya itu yang bisa udah sampaikan. Sehat-sehat selalu teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah berhadir sampai dengan malam jam 9:30 ya teman-teman sekalian. Sekian yang bisa udah sampaikan. Udah tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam, terima kasih Uda. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Terima kasih banyak semuanya. Uda, Terima Bunda, kasih Bakar, dan Om teman-teman. Mufti. Jangan Izin sampai live ya. Assalamualaikum. Salam. Oh iya, Monday Blues ya.